mesin RO itu ada pembuangan air limbahnya. Nah, ini pipa untuk pembuangan air limbah RO. Pipa pembuangan air limbah RO-nya itu kita simpan di tangki penampungan yang kedua ini. Nah, jadi bagaimana alur proses dari kerja depot air minum ini? Ayo kita coba lihat. Jadi ini adalah bentuk tampilan dari ilustrasi depot air minum yang akan kita kirimkan kepada si ibu. Tampilannya setelah kita render. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat YouTubeku semuanya? Senang sekali bisa kembali lagi bertemu dengan kalian semua bersama saya Taufik Ramadan, si tukang air Medan. Baik kawan-kawan, kali ini saya akan coba membahas bagaimana cara mendesain sebuah depot air minum yang bergandengan atau bergabung dalam kediaman rumah atau di dalam rumah, yang juga sekaligus dipakai sebagai tempat huni, juga sekaligus dipakai sebagai tempat usaha. Nah, ada pelanggan saya, bukan pelanggan ya, ada teman saya di Indonesia ini ya. Jadi beliau itu sangat kepingin sekali membuat depot air minum isi ulang di dalam rumahnya. Jadi di rumahnya itu selain tempat tinggal, teman saya ini ingin juga dibuatkan sebagai tempat usaha ya. Jadi kalau kawan-kawan lihat di sini ada, saya dikirimi beberapa file video yang menggambarkan bagaimana bentuk dari rumahnya. Nah, dari file video ini saya harus bisa memetakan, harus bisa membaca situasi dan kondisi keadaan di rumahnya agar bisa disesuaikan dalam pembuatan ilustrasi depot air minumnya. Jadi jika dia sudah dapat ilustrasi dari sebuah depot air minumnya, maka mungkin di situ sudah bisa dihitung estimasi biayanya. Kawan-kawan, berarti dari situ kita sudah bisa memetakan bagaimana bentuk bangunan dari si ibu yang ingin sekali membuat depot air minum di rumahnya. Oke kawan-kawan, saya sudah berhasil memetakan bagaimana bentuk ilustrasi dari pemetaan yang ada di rumahnya. Ini dibantu dengan bantuan pengiriman gambar sketsa dari bentuk rumahnya, denah bangunannya ya. Jadi saya petakan itu adalah seperti ini. Itu dia punya ukuran rumah itu panjangnya dan lebarnya adalah, kita lihat ya kawan-kawan, dia punya lebar rumah ya, panjang rumah ya, kalau panjang kali lebar kali tinggi, ini panjangnya itu sekitar 8 meter ya. 8 meter 30 cm ini adalah ketebalan dindingnya 15 cm ya. Kemudian dia juga punya lebar rumah ya, dari depan itu ke belakang, kita lihat berapa ya, dari depan ke belakang, yang dari samping ini sekitar 6 meter ya, 6 meter. Kita lihat lagi, nah ini sekitar 6 meter 45 atau 6 meter ya, karena 45 itu adalah gabungan dari ketebalan dinding-dinding rumahnya, baik yang di depan, di tengah, dan di belakang ya. Oke, kita coba ukur berapa gudang ya. Ini gudang ya, itu punya lebar 250 cm dan panjangnya itu 3 meter ya. Kita coba tulis dulu, ini gudang ya. Nah, di gudang ini rencananya tempat untuk beliau meletakkan barang-barang water treatment ya. Kalau yang ini kamar utama, kamar tidur ya, kamar tidur. Ini kamar tidur ya. Jadi
Nah, ini ruang tamu. Ruang tamu. Nah, ruang tamu ya, pokoknya itu ruang tamu. Habis itu yang ini kamar tidur utama. Oke. Kemudian ini kamar mandi utama. Ini kamar mandi utama. Ini kamar mandi luar. Kemudian ini dapur. Oke kawan-kawan, nah ini adalah pintu-pintu ya. Jadi kalau saya petakan ya, inilah adalah bentuk dari denah lokasi di rumah beliau. Oke, ini bagian belakang saya lupa, kita buat satu belakang. Oke, nah ini bagian depan. Atau teras ya. Nah, kalau kita lihat denahnya ya, yang ibu itu kirim kepada saya, maka dari sini kita sudah bisa mulai memetakan bagaimana cara kita memasang instalasi atau mendesain instalasi untuk depot air minum beliau. Jadi beliau mengatakan di depan ini akan ada dibuat tempat pengisian atau etalase lemari pengisian botol. Gudang ini tempat penyimpanan dari water treatment. Nah, kemudian jauh sepanjang 8 meter ke belakang ya, itu adalah tempat dari sumur bor ya, tempat dari sumur bor. Oke, sebentar, ada permasalahan loading. Nah, dari sini sepanjang 8 meter ya, ibu itu mengatakan di sini ada tempat untuk sumur bor ya. Jadi tempat sumur beliau tuh di sini ya. Nah, di sini adalah sumur. Nah, jadi dari sumur ini ditarik 8 meter di bagian gudang ini. Dari sinilah dipasang pompa, kemudian dibagi ke seluruh rumah. Kemudian di belakang ini si ibu mengatakan di sini akan ada dipasang tempat untuk kolam lili ya. Kolam lili mungkin seperti ini ya. Di sini tempat untuk kolam lili. Jadi rencananya oke. Nah, di sini rencana untuk kolam lili. Dan di sini ada tower. Ada tower. Kita petakan lagi. Mungkin towernya bentuknya seperti ini ya.
Jadi di sini ada tower tangki penampungan ya. Jadi di sini ada toren tangki penampungan. Tapi kata ibu ini, tangki itu diturunkan karena towernya dalam keadaan rusak ya, miring ya kata beliau. Oke. Nah, kita berhasil memetakannya. Sekarang bagaimana bentuk ilustrasi dari rumahnya? Kita lihat aja video selanjutnya. Bagi kawan-kawan yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe aja channel saya. Bagi yang belum like, silahkan kalian like. Dan bagi kalian yang merasa video ini nanti bermanfaat, silahkan kalian share kepada kawan-kawan kalian. Jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silahkan kalian masukkan ke kolom komentar. Baik kawan-kawan, ini adalah bentuk dari tampilan rumah beliau setelah saya petakan. Itu kurang lebih seperti ini ya. Kalau kalian lihat tadi, yang masih ingat, ini adalah ruang tamu, ini kamar tidur utama, kemudian ini kamar tidur juga di bagian depan, dan ini gudang. Nah, kemudian ini ruang tengah, ini adalah kamar mandi untuk kamar utama, dan ini kamar mandi belakang. Nah, tampilannya seperti ini. Sedangkan di sini ada pintu, tidak saya pakai pintunya, saya tutup karena ini hanya untuk ruangan water treatment, jadi tidak ada akses pintu ke sini karena rencana sih untuk tempat water treatment. Ya, ini kalau kita petakan seperti ini ya, walaupun tidak mirip-mirip kali, tapi alhamdulillah sudah berhasil saya petakan. Nah, kalau kita buat transparan, bentuknya seperti ini kurang lebih ya kawan-kawan, bentuk rumah dari ibu yang memesan gambar kepada saya ini adalah seperti ini bentuknya. Baik kawan-kawan, rencananya di ruangan ini kita akan buat tempat water treatmentnya. Kemudian di depan ini kita akan buat untuk tempat etalasenya. Nah, hasil pembicaraan saya dengan beliau disimpulkan bahwasanya ke depan ini kita akan tarik teras gitu sekitar 2 meter. Kemudian di samping sebelah kanan ini akan ditarik teras itu sekitar 5 meter. Kalau saya menduga kemungkinan yang di samping sebelah kanan ini adalah tempat pencucian botol dan mungkin mobil ya, tempat akses mobil masuk dan keluar ya. Jadi ini yang lebih lebar itu sekitar 5 meter ya. Kemudian di belakang ini rencana juga akan ditarik teras itu sekitar 1 meter, 1 atau 2 lah ya, mungkin 2 meter juga, 2 meter ditarik teras. Kemudian di samping sebelah kanan, kalau saya lihat dan baca peta dari video yang diberikan beliau, di sini kayaknya juga 2 meter di samping sebelah kiri kalau kita dari depan. Nah, oke, kita coba akan gambarkan bentuk terasnya. Baik kawan-kawan, di sini saya sudah gambarkan bentuk terasnya adalah seperti ini sesuai dari apa yang kita bicarakan. Itu lebar ke depan ya, itu 2 meter. Kemudian ke belakang yang di samping kanan ini itu sekitar 5 meter, ke belakang ada 2 meter, dan ke samping dari kiri itu juga 2 meter. Nah, ini adalah bentuk ilustrasi kolam ikannya yang rencana si ibu akan buat ternak ikan lele di samping sebelah kiri dari hadap depan. Nah, yang di depan ini kita kasih sekatan karena kedepannya dia ada berencana untuk dipasang kanopi ya katanya. Maka ini kita sudah sekat ini dengan balok tidur itu untuk dudukan kanopi ya.
dudukan kanopi. Oke, sudah mulai nampak ya bentuk ilustrasi kedepannya dari perencanaan pembuatan depot air minum isi ulang yang bergabung dengan rumah ini. Nah, yang di samping sebelah kanan ini kita fokus ke samping sebelah kanan dan gudang ya. Di sini kita akan letakkan nanti meja pencucian botol. Kita buat meja batu pencucian botol karena memang di sini sulit ya, medannya itu sangat sulit dan sangat jauh dari perkotaan. Jadi kita harus bisa memampatkan situasi dan kondisi. Nah, kalau saya kirim semua benda-benda barang-barang yang berbentuk yang besar-besar dimensinya seperti lemari etalase, meja cuci botol, ini sangat jauh sekali. Ongkos kirimnya juga mahal kawan-kawan. Membawanya ke tempat kediaman ibu ini juga pasti besar biayanya. Makanya saya harus cermat. Nah, di sini meja batu rencananya saya akan buat sebagai alternatif daripada membeli meja-meja stainless ya, yang mungkin mahal biayanya. Kalau dari batu mungkin lebih murah. Nah, saya coba pemetakan seperti ini. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan dengan pemasangan meja batunya. Baik kawan-kawan, ini adalah bentuk ilustrasi setelah saya pasang meja batu ya. Saya akan coba bahas tentang meja batu atau beton ini ya. Ini adalah bentuk ilustrasinya. Nah, kita lihat di sini ada dimensi yang saya buat sebagai lantai ya. Maksudnya itu adalah sebagai lantai yang punya panjang ke belakang itu sekitar, kita lihat ukur ya, itu itu panjangnya berapa nih, kita lihat itu 3 meter 45, kita bilang 3 meter ya, punya panjang 3 meter, kemudian lebarnya itu sekitar 1 meter lebih ya. Mungkin di sini 1 meter berapa ini, 1 meter 20 ya. Jadi panjang 3 meter kali 1 meter 20. Dan kemudian ini adalah bentuk dari dudukan meja beton, tempat wastafel cuci piring ya, tempat wastafel pencucian piring. Ini kalau kalian lihat, oke, ini wastafel cuci piringnya. Jadi di sini kalau wastafel cuci piring itu biasanya standarnya itu 1 meter sekitar 80 cm ya, 80 cm atau 60 cm. Ini kalau kita lihat berapa dimensinya ya, di sini cuma 50 cm ya, karena memang meja wastafel ini itu sekitar 40 sampai dengan 45. Nah, ini kita dudukkan wastafel. Nah, ini keran cucinya. Nah, ini yang ini itu meja tempat dudukan mesin sikat galon. Mesin sikat galonnya ini bisa kalian pasang yang PVC, juga bisa kalian pasang yang stainless ya. Itu apa? Dan saya ada meja sikat galonnya itu yang model stainless ya. Coba kita rubah jadi stainless saja. Akan rubah ini jadi stainless. Oke. Nah, disesuaikan dengan kondisinya. Nah, ini adalah tempat corong semprotan galon ya, corong bilas galon ya. Jadi galon-galon tuh pertamanya dicuci di sini. Kalau di sini mungkin cuci kasarnya dulu. Kalau yang di sini mungkin cuci kasar. Jadi galon itu dicuci ya, disabuni lumpur-lumpurnya. Kemudian di sini cuci yang intensifnya dengan sabun atau apa. Kemudian disikat botolnya di sini. Setelah sikat botolnya lalu disiram lagi dengan air, lalu disemprot di sini. Disemprot, kemudian baru ditaruh di atas meja yang lebih tinggi lagi sedikit.
Nah, ini rencananya adalah meja batu juga, tempat galon-galon yang sudah bersih lalu dikirim. Nah, ini ada ruangan kosong. Ruangan kosong ini rencananya untuk etalase, lemari etalase depot ya, terbuat dari stainless ya. Itu pesanan dari si ibu yang memesan gambar kepada saya. Direncanakan itu adalah tempatnya stainless dan ukurannya itu sekitar 1,60 m ya, 1,60 m atau 1,70 m begitulah ukurannya. Tingginya tidak nyampe 2 meter ya. Nanti ini etalasenya. Kemudian ini adalah meja batu, tempat air yang sudah diisi dan ditutup dengan galon. Jadi dari sini pengisian nanti langsung kemari. Oke, kita coba hadirkan instalasi etalase pengisiannya ya, agar kalian paham. Baik kawan-kawan, ini sudah saya hadirkan etalase pengisian botolnya ya, terbuat dari stainless, tingginya sekitar 1,80 m, maksimum tinggi 2 meter ya. Ini panjangnya itu sekitar 160 sampai dengan 170 cm ya panjangnya. Nah, ini etalasenya saya bagi dua. Etalasenya saya bagi dua, itu satu untuk pengisian mineral dan yang satu lagi pengisian RO. Nah, tinggi dari etalase ini dari lantai hingga ke alas tempat galon duduk itu sekitar 70 sampai 80 cm dan disesuaikan dengan ratanya dari alas dasar meja beton ya. Nah, jadi ketika galon itu jalan, dia memang sudah beriringan, jadi gampang ya. Jadi begitu galon setelah diisi, setelah dicuci, disemprot dan dibilas, disikat ya, kemudian dibilas, lalu dikirim airnya ke lemari etalase ini. Dikirim airnya ke lemari etalase, yang RO diisi di bagian RO, yang mineral diisi di bagian mineral. Kemudian ditutup, lalu galon yang sudah ditutup itu setelah selesai diisi dan ditutup itu diarahkan atau dijalankan ke meja batu khusus tempat penyimpanan galon-galon yang sudah bersih ya. Nanti baru kemudian di sini diangkat ya. Nah, ini etalasenya terbuat dari stainless karena memang si ibu ingin tampilan depotnya menarik walaupun terkesannya sederhana ya. Dia ingin nampak lebih menarik ya. Nah, ini ilustrasinya. Nah, jadi dari sini berarti planning awal dalam pembuatan depot air minum ini adalah pembuatan meja batu dan lemari pengisian botol ya. Kemudian dari sini kalian sudah paham ya kenapa ini ada dinding atau alas beton di lantai dasarnya. Itu adalah tempat untuk kanopinya ya, atau pembatas antara pengisian botol dengan teras rumah untuk bagian ruang tamu ya. Dan juga kalau misalnya nanti ada banjir, air tidak sampai menggenangi ke sebelahnya gitu. Nah, begitu juga ini ya. Kalau nyuci-nyuci botol kan nanti banjir, itu dibentengi seperti ini pakai beton sekitar 20 cm naik dari lantai, itu agar airnya tidak kemana-mana, air cuciannya terbuang ke bagian selokan pencucian ya. Oke, nah bagaimana sekarang cara memasang instalasi pemipaannya, itu kita letakkan di mana? Sementara di sini kita sudah tahu ya bahwasannya ini akan menjual dua jenis air, mineral dan RO. Oke, saya sudah menggambarkan bentuk desainnya untuk water treatment. Nanti kalian boleh lihat. Nah, bagi kawan-kawan yang belum subscribe channel saya, tolong dong subscribe channel saya. Dan bagi yang belum like video saya, silahkan kalian like ya. Dan bagi kalian yang bermanfaat, silahkan kalian share pada teman-teman saya agar saya lebih bersemangat lagi dalam menyampaikan materi video saya. Alhamdulillah sudah 6.000 subscriber dalam 3 tahun ya kawan-kawan. 3 tahun saya bangun channel ini baru 6.000 subscriber. Alhamdulillah pendapatan saya
sudah mulai naik sedikit demi sedikit 200.000 per bulan ya kawan-kawan. Belum bisa dijadikan penghasilan yang tetap, tapi alhamdulillah yang penting materi dan ilmu telah saya sampaikan. Tapi kepada kawan-kawan semua saya tidak munafik, saya sangat memerlukan dukungan kalian untuk mengembangkan channel saya ini agar terus berkembang dalam menyampaikan ilmu-ilmu yang bermanfaat di seputaran depot air minum. Oke, kita lanjut ya kawan-kawan. Oke kawan-kawan, ini setelah saya gabungkan water treatment dari depot air minum isi ulang yang berbasis RO dan mineral ini di dalam denah bangunan ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, di sini gudang ini akan saya letakkan satu perangkat mesin water treatment untuk pengolahan air minum, untuk air minum isi ulang RO dan mineral. Nah, kalau kalian lihat itu tadi ruangan kosong di belakang ini ternyata adalah tempat untuk tangki penampungan air ya kawan-kawan. Nah, ini tangki penampungan airnya saya desain untuk kebutuhan kapasitas produksi itu sekitar 300 sampai 400 galon per harinya untuk mineral dan RO. Nah, kalau kalian ingin paham, kan saya coba jelaskan ya. Air baku yang berada 8 meter jauhnya dari tempat si ibu ke belakang itu saya simpan dahulu di tangki penampungan air yang pertama. Oh ya kawan-kawan, ini saya ada dua versi ya, versi pertama dan yang kedua, karena saya harus memberikan pilihan kepada si ibu mau pilih versi yang mana nanti, karena setiap versi ini punya budget dan kualitas dan kelemahan masing-masing ya. Jadi ini versi yang pertama, nanti kalian lihat dulu. Versi yang pertama ini kita menggunakan 4 buah tangki baku, bahkan 5 sama tangki baku bawaan ibu itu. Tapi ini kita buat yang kemungkinan di order selain dari tangki baku yang ada di tempat beliau. Tangki baku yang pertama ini berkapasitas 3000 liter. Yang kedua juga berkapasitas 3000 liter. Nah, minimal juga kita bisa pasangkan di sini tangki 2000 liter untuk tangki baku pertama, tangki baku keduanya juga 2000 liter ya. Kemudian untuk tangki penampungan air hasil itu stainless ya, ada 2. Itu tangki 1000 liter ya untuk air baku mineral dan 1000 liternya untuk air baku air hasil stainless dan air hasil mineral. Nah, ini untuk mesin RO nya. Bagi kawan-kawan yang penasaran bagaimana sih bentuk dan cara kerja dari mesin RO ini, kok ini kayaknya lebih banyak ya. Ini adalah perpaduan kawan-kawan, perpaduan dari water treatment, pengolahan air RO. Semua sudah di sini. Baik itu pengolahan water treatment awal sampai dengan pengolahan RO ya, juga untuk tempat output distribusi baik itu mineral dan mineral dan RO semua sudah ada di sini. Peletakan untuk pengenak rasa semua sudah ada di sini kawan-kawan. Nah, saya akan coba bahas ya planningnya. Ini juga udah berikut instalasi pemipaannya agar nanti si ibu dengan teknisinya lebih mudah dalam membaca atau merangkai diagram instalasinya. Oke, saya akan coba bahas air dari sumur disimpan di tangki yang pertama, di toren pertama atau tangki penampungan pertama, di tandon yang pertama. Di sini airnya akan diendapkan dulu karena kata isi ibu itu airnya pertama-tama keluar kuning. Ya, cuma nggak selamanya kuning, kadang-kadang saja. Cuma dikhawatirkan akan menguning, jadi airnya disimpan dulu di tangki penampungan yang pertama. Ini versi yang pertama ya kawan-kawan. Nah, dari sini air lalu dihisap oleh pompa. Pompanya itu pompa stainless ya, dihisap oleh pompa stainless. Pompanya itu ini kawan-kawan, pompa stainless yang pertama,
Masya Allah. Nah, pompa stainless yang pertama ini, yang paling bawah ini untuk menghisap air dari tandon yang pertama, lalu masuk ke 3 tabung media. Di 3 tabung media ini air dibersihkan, dihilangkan bau, warna dan rasanya hingga jadi jernih. Kemudian airnya dikirim ke 2 housing filter. 2 housing filter sebagai free filter, kemudian masuk ke tabung ultrafiltrasi ya, ke casing membran ultrafiltrasi. Jadi di sini ada 2 casing membran ya kawan-kawan. Yang satu itu tempat untuk ultrafiltrasi 40-40, yang satu lagi untuk membran RO. Nah, di sini Masya Allah ya. Ini ada berat ini. Nah, di sini yang dari ultrafiltrasi disimpan di tangki penampungan ultrafiltrasi, yaitu di sini. Nih, tangki stainless khusus untuk ultrafiltrasi. Nah, di sini adalah air mineral ya. Di sini adalah air mineral yang sudah bersih disimpan di dalam tangki penampungan stainless khusus untuk air mineral ya, dari proses produksi ultrafiltrasi. Kemudian dari tangki mineral ini air dihisap lagi oleh pompa yang kedua. Itu pompa yang kedua itu yaitu langsung ke pompa mesin RO ya, pompa jokinya itu stainless yang nomor, Masya Allah, stainless yang nomor 2 ya, nomor 2 dari urutan pompa stainless. Nah, dari sini pompa joki ya, pompa joki, lalu dikirim ke 2 housing filter lagi yang di bawah ya, 2 housing filter lagi, lalu masuk ke pompa stainless yang kedua, baru di RO kan. Nah, di sini air RO-nya yang sudah bersih, sudah jernih, masuk ke pengenak rasa dulu. Ke pengenak rasa ini bioenergi, bioalkali. Di sini airnya dienakkan rasanya, distabilkan pH-nya, lalu yang bersih dikirim ke tangki penampungan stainless khusus untuk air RO. Tangki penampungan stainless khusus untuk air RO. Nah, di sini dari tangki penampungan stainless ini yang sudah bersih ini, yang khusus RO, nanti akan dihisap oleh pompa. Dihisap oleh pompa khusus untuk RO, lalu dikirim ke sini, ke lemari etalase pengisian. Begitu juga yang air mineral dihisap oleh pompa produksi. Tapi sorry ya, sebelum masuk ke lemari pengisian itu mereka masuk ke lampu ultraviolet dulu. Nah, ini 5 housing filter adalah 5 housing filter sebagai penstabil akhir atau filter terakhir sebelum masuk ke ultraviolet. Ya, di sini yang untuk RO disaring lagi, dienakkan lagi rasanya, yang untuk mineral disaring lagi, dienakkan lagi rasanya, baru masuk ultraviolet. Dari ultraviolet langsung ke pengisian botol di sini. Nah, udah mulai paham ya. Maaf ya kalau misalnya cara saya menyampaikan tidak beraturan, tapi mungkin kalian bisa pahami sedikit demi sedikit. Nah, kemudian untuk air limbah RO-nya ya, air limbah RO, kalau kalian lihat di sini ada kan, di mesin RO itu ada pembuangan air limbahnya. Nah, ini pipa untuk pembuangan air limbah RO. Pipa pembuangan air limbah RO-nya itu kita simpan di tangki penampungan yang kedua ini, tangki penampungan khusus untuk air limbah RO yang dipakai nanti untuk pencucian botol. Nah, air limbah RO itu kan bersih, bagus gitu kan. Nah, kalau untuk nyuci kan bisa nyuci botol galon yang jorok, yang mungkin kotor ya, dicuci dengan sabun, dipakai air limbah RO. Dan juga digunakan untuk ke kamar mandi. Air limbah RO-nya dialirkan ke kamar mandi, baik kamar mandi dapur dan kamar mandi utama, dan juga bisa dioper untuk kebutuhan sirkulasi air di kolam lili. Ya.
Nah, dari sini kan sudah terjawab semua ya keinginan dari si ibu. Jadi tidak ada air yang dibuang sia-sia, jadi air limbahnya dimanfaatkan lagi untuk mandi, pencuci botol. Nah, untuk semprotan galon itu pakai air yang sudah bersih, baik itu air mineral ataupun air RO. Nah, mungkin di sini dipilih itu pakai air mineral saja untuk nyemprot airnya, yang galon-galon sudah disikat disemprot dengan air yang sudah bersih, bukan air limbah RO. Baru kemudian agar nanti diisi di galon pengisian galon ini, airnya galonnya betul-betul steril ya, bukan galon bekas cuci. Semprotnya itu pakai air limbah juga, tapi untuk nyemprotnya sudah pakai air bersih. Nah, dari sini kan sudah bisa dipahami ya bagaimana proses kerja dari depot air minum isi ulang yang akan kita bangun di tempat ibu tuh. Kemudian bagaimana seterusnya dengan penempatan kanopi? Oke, kita akan lihat season berikutnya penempatan kanopinya seperti apa. Kalian pantengin terus video saya. Baik kawan-kawan, ini adalah kelanjutan dari bentuk ilustrasi depot si ibu setelah kita pasang kanopi sekeliling dari rumahnya, bangunan rumahnya ya. Kalau kalian lihat itu jadinya seperti ini. Jadi langsung aja kanopi saya buat di sepanjang teras rumah beliau di bagian depan, tapi ada sekatan di sini. Jadi bisa dipisahkan di mana tempat untuk produk untuk jualan dan tempat untuk rumah ya. Nah, ini nanti bisa dilanjuti dengan memasang pagar besi keliling ya sebagai dinding pembatas ya, dan untuk menjaga keamanan. Nah, ini bentuk pemasangan kanopinya. Nah, jadi seperti ini adalah bentuk ilustrasinya. Nah, jadi bagaimana alur proses dari kerja depot air minum ini? Ayo kita coba lihat. Kita mulai coba kita gambarkan tempat untuk galon ya, galon masuk ya, galon masuk itu. Kita gambar dulu. Oke, ini saya coba buat simulasinya ya, simulasi mobil lah ya, mobil. Oke, ini adalah mobil air tempat khusus untuk misalnya dalam kondisi simulasi sedang membawa galon yang berisi ya. Jadi itu kenapa dibuat meja batunya itu memanjang ke depan seperti ini, agar ketika galon-galon yang sudah berisi tadi ya di sepanjang meja batu ini mudah untuk melangsirnya ke bak dari pickup pengangkut air yang sudah bersih ya. Kemudian ini ada lagi, kita buat satu lagi, ini pickup pengangkut khusus galon kosong ya, galon kosong. Coba kita buat dulu. Putar begini. Oke, kita tarik. Ya, ini hanya simulasi ya kawan-kawan, untuk menguatkan imajinasi si ibu, untuk menguatkan proses ilustrasi dari gambarnya. Ya, ini contoh galon masuk ya, galon masuk seperti ini. Tapi nggak mungkin lah masuk ini. Kalau masuk seperti ini kalau sudah keluar ya. Sorry, kita rubah-rubah, sorry. Ini nggak boleh masuk kepala ya, harus masuk ekor ya. Sorry, masuk ekor. Agar mudah si pencuci galon nanti melangsir galon-galon yang kosong. Oke, seperti ini ya. Oke, mirip ya, terlalu rapat nih. Sorry. Geser lagi begini. Nah, mungkin gini.
Nah, jadi petugas yang khusus untuk nyuci botol, ya khusus untuk pencucian botol itu tinggal mengambil galon-galon yang kosong tadi. Ya. Oke, ya gitulah kurang lebih ya kawan-kawan. Nah, jadi banyak manfaat dari kanopi ya. Selain untuk tempat penyimpanan tangki-tangki air, juga sebagai tempat berteduh untuk pencuci galon. Mungkin di sini daerahnya panas, makanya si ibu ada rencana niat mau pasang kanopi, dan juga kan kalau hujan atau apa juga lebih terlindungi ya. Dan kalau masuknya galon atau ketika depot sudah selesai beroperasi, kalaupun mobilnya cuma satu kan bisa langsung parkir di sini ya, langsung di kerangkeng, karena kan ini ada kita pasang nanti dinding-dinding besi ya, dinding besi, trali besi ya. Nah, jadi ada dua, mungkin ada modelnya trali besinya itu ada 3 pintu utama. Pertama pintu utama rumah, yang kedua pintu utama ruang produksi, yang ketiga pintu utama untuk tempat pencucian galon dan masuknya mobil ke garasi ya, seperti ini. Oke, ini kan versi pertama ya, versi pertama. Nah, saya akan coba buat versi yang keduanya. Versi yang keduanya itu sebenarnya ada perubahannya cuman sedikit, yaitu di tangki penampungan air. Ini saya coba hapus dulu, saya hapus dulu ini. Oke, saya coba ambil diagram instalasi. Jadi kawan-kawan, tugas saya adalah memberikan ilustrasi dan imajinasi kepada si ibu yang meminta memakai jasa saya untuk pengembangan dari niat dan keinginan beliau dalam membuat sebuah depot air minum isi ulang di kediaman rumahnya. Jadi saya harus berhasil menciptakan sebuah imajinasi yang bisa langsung setidaknya memberikan beliau inspirasi dan tindakan. Jadi bisa membuat beliau memberikan inspirasi dan tindakan apa kelanjutan dari keinginan dan niat beliau. Jadi saya harus bisa menampilkan ilustrasi dan imajinasi yang benar-benar sempurna di kepala beliau. Ya, jadi dia bisa, di situ kita bisa langsung estimasi. Contoh kayak ini ya, kayak kanopi, dia bisa estimasi kenanya berapa. Meja batu, dia akan panggil tukang meja batu itu kenanya berapa ya. Jadi bisa lebih ini ya. Oke, kita coba ambil mana ini ya. Masya Allah, ini kayaknya ada hang. Oke, bentar ya kawan. Ini dia. Jauh sekali ya, jauh sekali tempatnya. Kita akan tarik kemari. Oke, kita atur lagi ya, kita atur lagi. Jadi saya harus bisa memberikan beberapa versi kepada beliau dari simulasi-simulasi yang saya lakukan untuk menciptakan sebuah depot air minum di tempat beliau yang memang benar-benar real dan benar-benar nyata ya. Jadi bukan hanya membuat imajinasi kosong saja, tapi bisa memberikan penjelasan secara ilmiahnya. Karena dari sini beliau bisa langsung menghitung. Nah, saya tidak berharap atau
tidak terlalu berharap jika beliau memakai jasa saya, karena ini jauh sekali tempatnya kawan-kawanku. Bang, di daerah mana ini? Pokoknya di Indonesia, daerah Indonesia, dan jauh kawan. Oke, kita tarik. Saya coba tambahkan. Komputer saya sudah mulai berat kawan, karena ini memang filenya berat. File untuk SketchUp-nya yang sudah jadi ini aja sekitar 500 MB kawan-kawan. Karena kan kita untai satu persatu, pipanya semua kita pasangin, pipanya itu harus real, harus benar-benar masuk di akal. Dan saya bisa mempertanggungjawabkan bentuk dari ininya ya kawan-kawan, bentuk dari instalasinya. Jadi bukan hanya sekedar instalasi biasa saja, asal cuman memenuhi gambar saja, tidak, tapi memang harus bisa saya buktikan. Dan alhamdulillah semua instalasinya itu memang real ya kawan-kawan. Saya buat real. Nah, di sini mungkin kalian lihat kok, ini dikasih tembok lagi, kasih beton lagi naik ke atas. Ingat nggak kawan-kawan, tadi di awal bahwasannya ibu tuh punya tower tempat air ya, penampungan air. Nah ini kan tadi kita buat ini sebagai apa ya, penampungan air limbah. Nah air limbahnya ini kalau saya letakkan di bawah, masalahnya kalau misalnya mati lampu atau mati listrik, walaupun ibu ini punya genset, tapi kan tetap gravitasinya kurang kencang ya ke kamar mandi. Gravitasinya pasti kurang kencang ke kamar mandi ini. Ini saya coba tarik. Jadi dengan adanya ditinggikan di meja ini, di meja batu ini ditinggikan sedikit, setidaknya membuat ada sedikit gravitasi. Dan saya tambahin pompa di sini kawan-kawan. Saya tambahin pompa lagi. Saya tambahin pompa lagi di sini. Saya tambahin pompa untuk pendistribusian air khusus untuk pencucian botol, karena pencucian botol ini kan butuh air yang besar ya kawan-kawan, air yang kencang. Jadi saya pasangkan pencucian pompa satu di sini. Nah, kalau untuk tangkinya, yang untuk tangki baku itu tetap 3000, diupayakan 3000. Nah, kalau mau menghemat seperti yang saya bicarakan di awal, kan ibu tuh punya tangki 1000 satu buah nggak terpakai, dan tangki itu 1000 itu saya letakkan di sini, bisa kita letakkan di sini. Jadi kita cukup beli tangki satu aja yang kapasitas 2000 atau 3000, khusus untuk tangki polytank ya. Untuk stainless tetap gitu, ada 2 di sini ya. Oke, ada 2 di sini. Nah ini ilustrasi untuk pompa airnya yang saya bilang tadi. Pompa air yang 8 meter itu panjangnya, itu kita letakkan pompanya di sini, listriknya jalankan kemari, dan ini mengontrol khusus ke tangki baku yang pertama ini. Bisa juga kita modifikasi kawan-kawan, sebelum masuk ke tangki baku ini dia masuk dulu ke tabung FRP, diambil dari sini, masuk dulu ke tabung FRP. Kemudian di sini kan pasti sudah sangat bersih airnya.
tidak ada endapan. Atau mau langsung juga boleh seperti ini kalau memang yakin airnya sudah bersih dan tidak berubah warna lagi. Kemarin itu awal-awal diambil kuning kawan-kawan, kuning airnya, diendapkan dulu baru jernih. Dan yang saya salut, TDS-nya rendah. TDS air di tempat ibu ini, air bakunya aja 26. Nah pasti untuk syarat untuk air mineral bisa, makanya saya buat dua jenis air, ada mineral dan RO. Nah ini tampilan ini kawan-kawan, ini adalah tampilan dari etalasenya ya. Saya lupa, etalasenya mungkin terbuang ya. Kita ambil styling depot, kita cari etalase yang mirip dengan ibu ini. Jadi saya bertugas sebagai orang yang mewujudkan imajinasi seseorang dalam perkara depot air minum isi ulang ya. Jadi saya itu memang seorang teknisi yang awalnya itu teknisi lapangan ya. Jadi berkecimpung di dalam instalasi depot air minum isi ulang itu saya sudah lama. Oke, ini etalasenya kita ambil. Oke, tadi sempat terbuang ya. Oke. Banyak yang bertanya kepada saya, Bang, itu file SketchUp-nya Abang desain sendiri? Iya, saya desain sendiri, kemudian saya simpan dalam satu library seperti ini, kumpulan library, agar memudahkan saya untuk presentase kepada konsumen-konsumen saya yang ingin pakai jasa saya dalam mendesain depot air minum isi ulang. Ini galonnya kita singkirkan saja yang ini. Ada double ya. Ada double galon. Masya Allah, ada terjadi bayangan tambahan. Oke, kita buang aja dulu ini yang nggak bermanfaat. Tapi kalian sudah tahu lah ya, mungkin kayak gini bentuk etalasenya ya. Ini kita buang saja, agar kalian bisa nampak jelas pemipaannya ya. Nah ini pemipaannya kan gitu, ada jalur mineral, ada jalur RO. Nah ini keran elektroniknya solenoid siku double drat 1/2 inci. Ini cara instalasinya. Oke, paham ya? Oke kawan-kawan, kalau kayak gini kita render seperti apa sih bentuknya ya. Kita render yuk, karena sekaligus mau mengakhiri sesi kita ini ya. Sudah terlalu panjang mungkin videonya, dan bagi kalian yang masih terus stay tune di video saya ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Sampai sejauh ini kalian terus mengikuti video saya, terima kasih, alhamdulillah. Semoga kalian yang terus mendukung saya, Allah mudahkan segala urusannya ya. Oke, kita coba render menggunakan Enscape ya, Enscape 31. Baik kawan-kawan, ini adalah bentuk ilustrasi 3 dimensinya setelah saya render menggunakan Enscape ya. Kalau kalian lihat ya, beginilah bentuknya, ilustrasinya. Tapi kok kayaknya kurang menarik ya kawan-kawan tanpa ada etalase. Coba saya dudukkan dulu etalasenya sebentar. Saya kasih dulu etalasenya dulu.
etalasenya. Oke, etalasenya sudah saya dudukkan ya. Ini seperti ini. Inilah bentuk ilustrasi dari depot air minum si ibu setelah saya coba render ya. Ini aja dulu untuk pencahayaannya. Nah, ini adalah bentuk dari ilustrasi 3 dimensi dari depot air minum yang kita rancang untuk ibu ini, ibu pemesan ini. Saya akan coba balikkan lagi. Posisinya malam, jangan malam. Ya, agak lambat ya kawan, kaki proses. Kita kasih pencahayaan seperti ini ya. Oke. Jadi ini adalah bentuk tampilan dari ilustrasi depot air minum yang akan kita kirimkan kepada si ibu, tampilannya setelah kita render ya. Jadi cantik ya kawan-kawan. Saya nggak buat atap atasnya karena terkejar waktu, jadi atapnya itu nanti nggak perlu penting-penting amat ya soal atap atas ya kawan-kawan. Memang walaupun tak sempurna karena saya bukan seorang ini ya, seorang desainer 3 dimensi khususnya untuk properti rumah, tapi hanya untuk kebutuhan saya dalam mempresentasikan depot air minum saya. Gambar dari depot air minum isi ulangnya gitu ya maksudnya. Oke kawan-kawan, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari apa yang telah kita bahas dari awal tentang perencanaan pembuatan depot air minum isi ulang di kediaman si ibu yang tadinya hanya rumah tempat tinggal, kita sulap menjadi tempat usaha seperti ini ya. Oke, bagi kawan-kawan yang merasa video ini bermanfaat, kalian like dan kalian share kepada teman-teman kalian. Dan bagi kalian yang baru nonton tapi belum ada subscribe, tolong dong subscribe channel saya agar kalian selalu terhubung dengan channel saya untuk mendapatkan update terbaru dari video-video yang saya kirim. Mudah-mudahan saja apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kalian dan bisa menjadi ilmu dan juga menjadi amal jariah bagi saya. Terima kasih banyak telah menonton sampai selesai. Saya ucapkan banyak terima kasih. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.